Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kuliah hari ini kita akan membahas evaluasi program pendidikan dan pembelajaran. Sudah 30 orang yang masuk, sudah lebih dari setengah, jadi sambil menunggu yang lain kita awali kuliahnya dengan mengenalkan topik. Jadi topik pada hari ini adalah merupakan kelanjutan dari yang lalu dan ini adalah kuliah terakhir untuk saya. Evaluasi program ini sebenarnya berbeda dengan evaluasi pembelajaran. Kalau evaluasi pembelajaran itu dia yang dievaluasi adalah perorangan, dalam hal ini siswa atau mahasiswa atau murid. Kalau evaluasi program adalah programnya yang dievaluasi. Ada berbagai macam program, misalnya program kalau di kampus kita mengenal, kalau misalnya di Universitas Saruri ada program pelatihan guru atau PPG misalnya. Nah, itu adalah program yang mungkin bisa kita evaluasi. Ada program pembelajaran online misalnya yang sekarang ini bisa saja juga kita evaluasi. Jadi yang dievaluasi di sini adalah programnya. Beda dengan evaluasi pembelajaran, yang dievaluasi adalah perorangan siswanya atau mahasiswanya. Tapi nanti kita lihat penjelasan berikutnya supaya nanti lebih paham. Nah, kenapa ini muncul judul ini? Karena sebenarnya kalau dalam kurikulum, kalau yang belajar metodologi penelitian, evaluasi program ini masuk salah satu jenis metodologi penelitian, seperti halnya penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Tapi dia evaluasi program ini dilakukan tidak murni kualitatif atau tidak murni kuantitatif. Karena di sana akan ada tes misalnya, akan ada angket, ada skala dan seterusnya. Sehingga tapi ada juga pengamatan dan wawancara, sehingga dia lebih cenderung ke mix method, tapi sebenarnya lebih dominan kualitatifnya daripada kuantitatifnya. Nah, sekarang saya ingin jelaskan lebih mendalam supaya paham nanti. Tapi selanjutnya kalau ingin lebih memahami evaluasi program ini, maka kebanyakan dibahas di buku-buku metodologi, ada khusus untuk evaluasi program, atau ada buku-buku khusus tentang evaluasi program. Seperti yang saya gunakan ini adalah sumber utamanya dari bukunya Staff Leben yang terbitan 2016. Buku yang dimuat secara online, sebenarnya bisa dicari di Bookfi kalau kalian ingin mencari bukunya. Oke, apa itu evaluasi program? Kita lihat dulu beberapa definisi yang saya kutipkan di sini. Ada Lincoln dan Guba. Evaluasi adalah proses untuk menggambarkan suatu program. Jadi evaluasi program itu adalah proses untuk menggambarkan suatu program dan menilai manfaat serta hasil dari program itu sendiri. Itu Lincoln dan Guba. Kemudian evaluasi adalah upaya untuk memahami fungsi dan efek dari suatu program. Itu Myers. Evaluasi adalah pemeriksaan secara sistematis atas peristiwa yang terjadi di dalam dan sebagai akibat dari program kontemporer. Sebenarnya ini yang dimaksudkan adalah yang terjadi dalam program sebagai akibat dari program kontemporer, itu perombak. Kemudian berikutnya, menurut Weiss, penilaian sistematis dari operasi dan atau hasil dari suatu program atau kebijakan dibandingkan dengan seperangkat standar eksplisit atau implisit sebagai sarana untuk berkontribusi pada peningkatan program atau kebijakan. Itu Weiss-Carroll. Proses penentuan jasa, nilai dan manfaat sesuatu, dan evaluasi adalah produk dari suatu proses. Ini definisi dari Michael Scriven. Kemudian
staf Lebem 2014 ternyata bukan 2000, staf Lebem dan Korin 2014 bukan 2016. Evaluasi adalah proses memperoleh, menggambarkan, melaporkan, dan menerapkan informasi deskriptif dan penilaian tentang manfaat suatu proyek yang ditujukan oleh kriteria seperti kualitas, manfaat, kejujuran, ekuitas, kelayakan, efisiensi biaya, keamanan, dan signifikansi. Staf Lebem dan Korin 2014 halaman 312. Kita lihat sekarang sebenarnya tadi dari berbagai definisi ini bahwa inti dari evaluasi program itu bisa tergambar di definisi ini. Jadi sebenarnya kalau dilihat ini langkah-langkahnya ini persis seperti halnya yang dilakukan oleh penelitian. Itulah bedanya dengan evaluasi atau yang kita kenal dengan asesmen pembelajaran. Lebih tepat kita sebut sebagai asesmen pembelajaran kalau pembelajaran di kelas. Kalau dia ini kan sebenarnya untuk mengumpulkan data, kemudian menggambarkannya, mendeskripsikannya maksudnya, kemudian melaporkannya, dan menerapkan informasi deskriptif dan penilaian tentang manfaat suatu program atau proyek yang ditunjukkan oleh kriteria, ada kriteria-kriteria, ada standarnya yang harus dipenuhi dalam evaluasi, kualitasnya, manfaatnya, kejujurannya, ekuitasnya, kelayakannya, efisiensi biayanya, keamanannya, dan signifikansinya. Dan ujung dari evaluasi itu nanti adalah akan melahirkan keputusan tentang apakah program yang dievaluasi itu perlu dilanjutkan, apakah program evaluasi itu perlu ditiadakan atau dihilangkan sama sekali karena sama sekali gagal, atau mungkin perlu diperbaiki bagian-bagian tertentu dan kemungkinan bisa dilanjutkan. Itu keputusan dari evaluasi. Itu ujung dari evaluasi, kegiatan evaluasi. Kemudian saya coba mengutipkan, membuat perbandingan antara evaluasi dan penelitian formal. Kendati pun evaluasi itu sebenarnya masuk juga di jenis penelitian, salah satu jenis penelitian, seperti halnya penelitian studi kasus misalnya, atau penelitian-penelitian etnografi atau grounded theory kalau di penelitian kualitatif. Kita coba lihat di sini sebenarnya ada perbedaan prinsip yang harus dipahami antara evaluasi dan penelitian pada umumnya, atau kita sebut sebagai penelitian formal dan evaluasi. Kalau dari segi generalisasi, penelitian itu dipastikan bahwa kita berupaya untuk mengeneralisasi dari hasilnya kepada lokasi yang lebih luas, tentunya kepada populasi, atau pada waktu yang berbeda, atau pada geografi yang berbeda, dan seterusnya. Tetapi kalau evaluasi, pada umumnya dia tidak dapat digeneralisasi. Orang lain tidak boleh tahu kenapa, karena ini kan sebenarnya kalau evaluasi itu biasanya adalah ada suatu program, kemudian kita diminta oleh klien untuk mengevaluasikan programnya mereka. Jadi ada suatu program yang sudah dijalankan, kemudian nanti orang-orang dalam program itu atau pemilik program itu berusaha untuk menghubungi ahli atau pakar untuk mengevaluasi bagaimana kelayakan programnya mereka. Contohnya misalnya kalau secara nasional, kita ada kurikulum 2013 misalnya. Kalau ini sih sifatnya umum. Ada kurikulum 2013 rencananya mau diganti. Tapi kan sebelum diganti itu kita harus pelajari dulu apa yang terjadi di kurikulum itu, apa kelebihannya, apa kelemahannya, dan apakah kurikulum itu misalnya berhasil, gagal, atau sama sekali tidak jalan. Jadi, maka itu perlu ada keputusan. Pengambilan keputusannya harus melalui evaluasi, tidak serta-merta harus diganti begitu saja kurikulumnya. Maka dilakukanlah langkah-langkah evaluasi untuk mengetahui bagaimana kurikulum itu bisa diperbaiki, atau apakah dia jalan dengan benar, ataukah misalnya ternyata dari segi apalagi pelaksana atau stakeholder-nya mereka tidak paham, apakah guru-guru misalnya tidak mampu menafsirkan, dan seterusnya. Semua itu nanti akan diperoleh melalui evaluasi. Dan hasil evaluasi dari kurikulum ini kemudian nanti bisa digunakan untuk entah merevisi kurikulum itu, entah meniadakan kurikulum itu dan mengganti kurikulum yang baru, tergantung dari
atau mungkin revisi sebagian saja karena sebagian bisa dijalankan dan sebagian tidak, itu nanti tergantung dari hasil evaluasi. Jadi pergantian kurikulum itu tidak serta-merta begitu saja, harus melalui kegiatan evaluasi program, sehingga nanti hal-hal yang sifatnya baik atau sangat baik tetap dipertahankan, sedangkan yang sifatnya buruk dan jelek tidak bisa dijalankan itu harus diganti dengan yang baru tentunya. Itu tujuan dari kegiatan evaluasi. Beda dengan penelitian, kalau penelitian itu sifatnya tentu ya untuk menemukan teori, kemudian hasil-hasil dari penelitian itu bisa digeneralisasi ke sifatnya secara umum. Kalau dia khusus, kalau ini karena dia khusus program itu sendiri. Kemudian dari teknik investigasi, kalau teknik investigasi tentu kalau untuk penelitian ya harus betul-betul paham metodologi. Sama juga dengan evaluasi sebenarnya paham juga metodologi, karena ini kan sebenarnya lebih kepada metodologi penerapan metodologi penelitian. Kemudian kriteria aktivitasnya, kalau penelitian itu dia valid secara internal dan eksternal. Tapi kalau dalam evaluasi dia kredibilitas, ketelitian, kemudian ketepatan, kemudian visibilitas. Itu bedanya. Kalau dari segi disiplin ilmu, penelitian itu biasanya adalah kita akan meneliti satu bidang ilmu, misalnya kita ilmu ekonomi, atau misalnya bahasa dan seterusnya. Kalau ini interdisiplin dia. Kenapa interdisiplin? Karena satu program itu tidak hanya dikendalikan, tidak hanya mencakup satu disiplin ilmu, tapi tentu banyak disiplin. Ada sosiologinya, bagaimana pendekatannya dengan masyarakat, ada antropologinya tentunya, ada dan macam-macam, ada aspek moralnya, keagamanya, karena semua nanti akan ditelusuri di program yang sementara dijalankan itu. Maka dia tentu mencakup aspek interdisipliner, banyak ilmu yang terlibat di dalam. Kalau meneliti itu tentu sesuai dengan bidang kita masing-masing. Tapi kalau berhubungan dengan program yang dijalankan di masyarakat, tentu dia sifatnya interdisiplin karena banyak yang terlibat di dalamnya. Ya. Kemudian dari segi pelaksanaan, penelitiannya biasa kadang-kadang bekerja sendiri, tapi kadang-kadang juga tim peneliti 2-3 orang. Tetapi kalau untuk evaluasi, ya tidak bisa dijalankan sendiri karena ini kan di sana ada di program itu kan ada klien yang meminta untuk dilakukan evaluasi, kemudian ada pelanggan, ada stakeholder, ada misalnya tim evaluasi misalnya diminta di perguruan tinggi, dan seterusnya, sehingga dia memang kerja tim, tidak bisa bekerja sendiri. Beda kalau penelitian kita kerja sendiri, kita kerja skripsi kita kerja sendiri. Gitu. Kemudian dari pemakai atau klien, kalau penelitiannya tentu kita publikasi dan kita simpan di perpustakaan atau kita semua orang yang berminat ya bisa membaca, siapa saja bisa baca. Tetapi kalau program, tentu yang berkepentingan atau klien kita atau siapa yang meminta kita mengevaluasikan programnya, mereka itu yang akan memakai hasil evaluasi itu. Dan biasanya juga hasil evaluasi ini kan sifatnya dia betul-betul maksudnya hanya sesuai dengan hanya gambaran dari program yang dievaluasi sendiri. Sehingga juga kalau dipublikasi juga orang tidak akan berminat dan tidak akan, karena dia sifatnya sangat spesifik. Sangat spesifik. Bisa jadi dia sebagai kasus di suatu program tertentu. Maka ini biasanya pemakainya tentu yang punya program atau mungkin bisa juga stakeholdernya. Pemakai dari apalagi evaluasi. Kemudian dari aspek masalah, kalau masalahnya terus tergantung dari minat peneliti. Tetapi kalau evaluasi ya tergantung dari yang punya program atau klien kita. Siapa yang minta kita mengevaluasikan program? Kemudian dari segi motif, tentu kalau penelitian itu memenuhi rasa keingintahuan. Kalau evaluasi program itu mencari penyelesaian masalah-masalah yang ada dalam program. Kemudian tujuannya mendapatkan kesimpulan. Kalau dalam evaluasi itu tentu pengambilan keputusan, kebijakan kadang-kadang, kebijakan tentang program itu sendiri. Kalau peranan penjelas menerangkan mengapa untuk pengembangan teori ilmu. Kalau ini menerangkan apa yang ada dalam program itu sendiri. Ya, gambarkan apa yang ada dalam program, apa yang sudah dicapai, apa yang belum dilaksanakan, bagaimana dengan perencanaannya, dan bagaimana capaian dari perencanaan itu sendiri.
kemudian bagaimana keputusannya, tergantung dari apa yang ditemukan setelah mengadakan evaluasi pada program itu sendiri. Kalau otonomi ya tentu lebih bebas. Kalau penelitian, kalau ini tidak tergantung dari klien masalahnya, karena yang punya program kan mereka, yang diminta saya untuk mengevaluasi kan mereka, sehingga kita sangat tergantung pada kemauan mereka yang punya program dan yang akan memakai hasil jasa kita. Objek yang digarap tentu menguji kebenaran ilmiah. Kalau program itu yang menilai keberhargaan, menilai manfaat, dan seterusnya dari program itu sendiri. Itu tadi perbedaan antara penelitian formal dengan penelitian evaluasi atau evaluasi program. Nah, sekarang di sini saya coba membuat perbedaan, ada 4 ini, evaluation itu lebih kepada programnya, sedangkan asesmen pembelajaran itu adalah individual. Jadi beda itu, kalau misalnya judul mata kuliah ini kan evaluasi pembelajaran pendidikan akuntansi misalnya. Yang kita ukur itu, yang kita evaluasi adalah individual siswa. Karena itu pun nanti kan misalnya kan menjadi kelas, tapi yang jelas kan per siswa. Kalau ini adalah programnya. Nah, sekarang contoh program itu apa sih? Misalnya program apa tadi ya, ada program pelatihan apa misalnya yang dilakukan selama 3 bulan, kemudian perlu dievaluasi hasilnya. Ada PPG misalnya yang selama ini sudah dilakukan. Ada program portofolio guru yang dulu pernah kita memberi portofolio, kemudian setelah dievaluasi secara nasional ternyata banyak kelemahannya. Itu yang program seperti itu. Kalau pembelajaran ya asesmen pembelajaran dia mengukur individu, kalau ini program. Kendati pun nanti sebenarnya kalau evaluasi program juga pada akhirnya nanti akan mendapatkan data juga dari individu, tetapi dia tidak bertujuan untuk perbaikan individual seperti hanya dalam asesmen pembelajaran. Dia adalah untuk kelompok, untuk program secara utuh. Kemudian ada juga formative evaluation, kan dulu kita sudah jelaskan, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan proses. Kalau summative evaluation itu adalah untuk membuktikan bahwa sudah sukses atau gagal dalam pembelajaran secara keseluruhan. Kemudian terkait dengan beberapa istilah dalam evaluasi, jadi kita lihat di sini ada klien, pihak yang meminta adanya evaluasi. Jadi klien itu adalah orang-orang yang punya program dan meminta kita atau ahli di perguruan tinggi untuk mengadakan mengevaluasi programnya. Kemudian di sana juga ada sponsor dana atau pemberi dana. Sponsor dana ini bisa jadi klien atau bisa jadi juga dari pihak misalnya pemerintah pusat, sedangkan ada dana-dana yang khusus untuk diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan penelitian. Bisa saja nanti kita mengevaluasi program misalnya kurikulum 2013, kemudian nanti kita sampaikan ke pemerintah bahwa kurikulum ini berjalan begini, kelebihannya ini, kelemahannya ini, misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah ada juga istilah stakeholder. Ya, semua pihak yang berkepentingan terkait dengan hasil evaluasi yang kita lakukan. Biasanya kan kita diminta oleh lembaga tertentu untuk mengevaluasi bagaimana kinerja lembaganya. Maka stakeholder ya tentu yang punya lembaga itu dan semua pelanggan atau yang berhubungan dengan lembaga itu termasuk stakeholder. Kalau kita di perguruan tinggi misalnya, maka yang menjadi stakeholder itu adalah semua yang terlibat di dalam, ada dosen, ada mahasiswa, ada orang tua, ada semua yang akan menggunakan jasa-jasa kita di perguruan tinggi itu kita sebut sebagai stakeholder. Sama dengan ini, jadi stakeholder itu bisa jadi pemilik program yang akan yang meminta kita untuk mengadakan evaluasi terhadap programnya. Kemudian yang berikutnya adalah partisipan. Partisipan ini adalah biasa kita sebut sebagai, kalau dalam penelitian kualitatif kita sebut sebagai informan atau sumber informasi, atau siapa-siapa yang akan memberikan informasi tentang program itu sendiri. Maka itu kita sebut sebagai partisipan. Kemudian ada juga audiens. Audiens itu adalah mereka yang mempunyai perhatian dan minat terhadap evaluasi dan memperoleh hasilnya. Misalnya sponsor, klien, partisipan, stakeholder. Jadi audiens itu mereka yang mempunyai perhatian dan minat terhadap evaluasi dan memperoleh hasilnya, dan ini mereka yang akan memperoleh hasil dari evaluasi itu sendiri. Misalnya ada sponsornya di sana,
ada kliennya, klien itu yang punya program, kemudian ada partisipan, kemudian ada stakeholder. Itu seterusnya beberapa. Ini ada contoh ini, contoh objek atau objek program yang akan dievaluasi. Misalnya ada program pelatihan, misalnya pelatihan apa saja yang sudah diprogramkan selama 6 bulan, misalnya dalam satu proyek tertentu. Kemudian perlu dilihat kembali program itu berjalan apa tidak, program itu berhasil apa tidak, sehingga perlu diperbaiki atau apa yang harus dilakukan. Kemudian misalnya ada lokakarya atau seminar. Lokakarya atau seminar itu kan program itu, dan ini dilakukan berkali-kali. Mungkin nanti suatu ketika perlu kita evaluasi. Apakah dengan adanya pelatihan PLPG itu kemudian guru-guru yang ikut PLPG misalnya mereka langsung bisa mengajar di sekolahnya masing-masing. Mungkin juga ada program kurikulum, mungkin juga ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah misalnya. Ada juga program pengembangan staf misalnya itu. Ya, program pengembangan staf itu pelatihan dan seterusnya itu kalau ada program itu bisa dievaluasi. Kemudian program pelayanan akademik di perguruan tinggi, kemudian ujian nasional, program sertifikasi guru yang sekarang dalam bentuk PLPG itu perlu dievaluasi, betul nggak mereka, ada nggak manfaatnya itu. Program bimbingan dan konseling di sekolah misalnya, betul nggak berjalan efektif, sehingga mereka perlu dilanjutkan, atau perlu diganti, atau bagaimana caranya. Itu juga bisa dievaluasi. Kemudian program komite sekolah, bagaimana manfaatnya misalnya untuk apa hubungannya dengan sekolah, terus bagaimana sumbangsi mereka terhadap sekolah, bisa saja kita pertanyakan begitu, kemudian kita evaluasi program komite sekolah. Atau misalnya di perguruan tinggi sistem seleksi mahasiswa baru itu perlu dievaluasi. Kenapa perlu dievaluasi? Misalnya apakah itu cukup bermanfaat untuk seleksi yang begitu besar biayanya, kemudian dengan jangkauan seluruh Indonesia, dan waktu yang juga kita butuh waktu yang lama untuk mendapatkan pengumuman dari ujian sampai dengan pengumuman terakhir. Dengan begitu konfliknya masalah yang terkait dengan seleksi mahasiswa baru, apakah ini masih perlu untuk dilanjutkan program ini? Maka itu perlu dievaluasi. Misalnya kalau sementara kalau dari SMA orang kan misalnya sudah punya nilai rapor, sudah punya nilai ijazah, kenapa tidak itu saja yang seleksi? Supaya tidak terlalu berat kerjanya, misalnya dia juga tidak terlalu besar. Misalkan ini, maka itu perlu dievaluasi supaya nanti kita paham manfaatnya apa. Kemudian yang berikutnya adalah ya kayak ujian nasional misalnya, ujian nasional sekarang sudah tidak ada, tapi kan ujian nasional itu kadang-kadang misalnya tiba-tiba dihapuskan, tiba-tiba dijalankan, tanpa ada evaluasi ujian sendiri, harusnya kan dievaluasi dulu. Apakah betul kemudian kalau ada ujian nasional itu kemudian akan memacu motivasi orang untuk bekerja, akan memacu motivasi anak-anak untuk belajar terus supaya memahami materi misalnya. Kemudian akan dengan adanya ujian nasional itu kemudian setelah ditemukan nilai-nilainya bisa nanti langsung digunakan untuk masuk di perguruan tinggi negeri tanpa harus ada tes lagi, karena ternyata misalnya hasil ujian itu bisa memprediksi nanti IPK di perguruan tinggi. Kenapa tidak seperti itu? Itu contohnya. Sehingga nanti perlu diadakan program-program ini perlu dievaluasi, karena keputusannya nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk apakah program itu perlu dilanjutkan, perlu revisi, atau sama sekali dihapuskan atau dihilangkan. Itu keputusan evaluasi. Kemudian apa sih tujuan evaluasi itu? Tujuan evaluasi adalah untuk meningkatkan program, kemudian untuk menentukan langkah selanjutnya yang membuat keputusan, membantu memutuskan untuk mengganti, mengembangkan lebih lanjut, menghilangkan atau mengakreditasi, ya ini hasil evaluasi. Jadi mengembangkan lebih lanjut, ya keputusan dari evaluasi ternyata ini, jadi hasil dari evaluasi itu bisa digunakan untuk mengganti, mengembangkan lebih lanjut, menghilangkan, atau bisa juga untuk kepentingan akreditasi lembaga. Maka itu perlu diadakan evaluasi. Jadi mengganti, mengembangkan,
melanjutkan, menghilangkan, atau mungkin untuk kepentingan akreditasi lembaga. Boleh jadi. Kemudian untuk menentukan efektivitas program, layak apa programnya efektif apa tidak, berjalan bagus apa tidak, itulah kemudian dia akan evaluasi. Untuk mendokumentasikan kesuksesan suatu program misalnya dengan adanya evaluasi kemudian tergambarkan bahwa program ini begini dan sehingga nanti juga akan memudahkan bagi tim akreditasi untuk asesor untuk menilai keberhasilan program itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengukur hasil dari program yang nanti kemudian setelah diputuskan nanti bisa saja kita mengganti program itu sendiri, mengembangkan lebih lanjut atau menghilangkan atau atau mungkin juga digunakan untuk mengakreditasi lembaga-lembaga yang dievaluasi. Kemudian seterusnya untuk menentukan efektivitas lembaga, untuk mendokumentasikan kesuksesan atau bisa juga kegagalan dari program itu sendiri supaya ada dokumentasinya. Kemudian untuk mengukur hasil dari program itu sendiri. Ada 10 alasan di sini saya kutipkan. Ada 10 alasan perlunya evaluasi program. Yang ke-10 adalah untuk menetapkan dampak dari suatu program. Untuk menetapkan, untuk mengetahui sebetulnya, untuk mengukur dampak dari suatu program itu sendiri. Betul nggak program itu berjalan dengan benar apa tidak? Maka itu perlu dievaluasi. Kemudian untuk melihat apakah suatu program yang dievaluasi itu mencapai hasilnya apa tidak. Kemudian untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang suatu program, kebijakan, dan produk. Biasanya memang hasil evaluasi program itu nanti akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan tentang tadi itu ada mengganti program, melanjutkan, atau sama sekali membuat program yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menentukan kebutuhan program. Apa yang dibutuhkan program itu sendiri yang kemudian nanti bisa dijalankan supaya bisa berjalan secara efektif dan efisien. Itu alasan yang ke-7. Kemudian yang ke-6 untuk meningkatkan program, memperbaiki meningkatkan program tentunya. Kemudian ke-5 untuk mengetahui bagaimana suatu program dapat atau telah dilaksanakan ya dengan bukti-bukti ini kemudian program itu bahwa sudah berjalan dan apakah berjalan kemudian memberikan manfaat apa tidak. Kemudian yang berikutnya yang ke-4 adalah untuk menentukan manfaat, nilai atau penggunaan suatu program. Yang ketiga untuk memeriksa bagaimana sebuah program bekerja, berjalan dengan baik apa tidak. Kemudian untuk mengkaji bagian program yang berhasil dan yang gagal. Sehingga perlu diadakan perbaikan-perbaikan bagi yang gagal. Kemudian untuk membuat program menjadi lebih baik, itu ada 10. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan standar untuk evaluasi yang baik. Ada standarnya evaluasi itu, ini saya kutip dari bukunya Staf BEM. Ini bisa digambarkan oleh Staf BEM, dia gambarkan seperti ini. Di sana standarnya ada utility, ada visibility, ada property, ada akurasi. Kemudian langkah-langkahnya adalah melibatkan stakeholder. Stakeholder itu ya semua warga sekolah, termasuk komite, termasuk masyarakat yang menggunakan sekolah itu sendiri bisa dilibatkan dalam kegiatan ini menentukan standar atau pencapaian standar dari evaluasi itu sendiri. Kemudian langkah keduanya, step keduanya adalah describe, menjelaskan program. Kemudian mengembangkan fokus atau desain evaluasi, fokus atau rancangan evaluasi. Kemudian mengumpulkan data yang valid, yang benar. Kemudian merumuskan conclusion. Kemudian memastikan menggunakan and share lesson learned. Setelah itu kemudian kembali ke awal lagi melibatkan stakeholder. Kemudian standar dari evaluasi itu sendiri ada 4, yaitu ada visibility, ada utility kegunaan, ada visibility,
ada propriety, kemudian ada akurasi. Itu standar dari evaluasi. Kita jelaskan satu-satu. Ya, kita perhatikan di sini bahwa standar evaluasi tadi ada 4, yaitu ada kegunaan, ada kelayakan, ada kepatutan, dan ada akurasi. Kegunaan itu dimaksudkan adalah siapa yang membutuhkan informasi dan informasi apa yang mereka butuhkan. Kemudian dari segi kelayakan, berapa banyak uang, waktu, usaha, tenaga yang dapat kita berikan untuk ini, untuk program itu sendiri. Kemudian kepatutan, langkah-langkah apa yang perlu diambil agar evaluasi menjadi etis, pantas. Kemudian akurasi, desain apa yang akan menghasilkan informasi yang lebih tepat dan akurat. Itu 4 standar evaluasi. Kemudian kita jelaskan satu-satu, yaitu yang pertama adalah kegunaan atau utilitas. Memastikan bahwa kebutuhan informasi dari pengguna yang dituju terpenuhi. Kegunaannya memastikan bahwa kebutuhan informasi dari pengguna yang dituju terpenuhi. Kemudian di sini adalah siapa yang membutuhkan temuan evaluasi, apa yang dibutuhkan pengguna evaluasi, akankah evaluasi memberikan informasi yang relevan, berguna pada waktu yang tepat. Itu dari segi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penggunaan. Kemudian dari segi kelayakan, memastikan evaluasi yang realistis, bijaksana, diplomatis, dan hemat. Diplomatis maksudnya dilaporkan secara cermat, ya, teliti. Kemudian apakah kegiatan evaluasi yang direncanakan realistis mengikuti waktu, sumber daya, dan ahli yang ada. Apakah itu realistis? Itu dari segi penggunaannya, kelayakannya. Kemudian yang berikutnya, kepatutan atau kepantasan. Memastikan evaluasi dilakukan secara legal, etis, dan dengan memperhatikan kesejahteraan mereka yang terlibat dan mereka yang terkena dampak dari evaluasi itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang bisa dipertanyakan di sini adalah apakah evaluasi melindungi hak-hak individu dan melindungi kesejahteraan mereka yang terlibat? Apakah melibatkan mereka yang paling terkena dampak langsung program dan perubahan program seperti peserta atau masyarakat sekitar? Itu dari segi kepatutan. Kemudian dari segi akurasi, memastikan bahwa evaluasi mengungkapkan dan menyampaikan informasi yang akurat secara teknis. Akankah evaluasi menghasilkan temuan yang valid dan handal sesuai dengan kebutuhan mereka yang akan menggunakan hasilnya? Ini pertanyaan ini maksudnya, apakah hasil evaluasi nanti itu betul-betul benar atau valid dan konsisten atau handal sesuai dengan kebutuhan mereka yang akan menggunakan hasilnya. Oke, saya kira terima kasih banyak. Cukup sekian kuliah kita pada hari ini. Saya mohon maaf mungkin banyak kekurangan dan kelemahannya. Itulah kita sebagai manusia, saya kira punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Saya sadari bahwa apa yang saya bawakan juga belum memuaskan barangkali, karena tapi itulah sudah batas kemampuan saya juga untuk menjelaskan. Apalagi hari ini saya merasa tidak bagus ini karena rasanya kurang yang padan mungkin. Saya menjelaskan agak terkantuk-kantuk. Tapi saya berupaya nanti materi ini saya coba edit, nanti saya kirimkan juga lewat YouTube untuk dipelajari. Mungkin juga untuk laporan kalian ke dosennya bahwa kita sudah dijelaskan materi seperti ini. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, selamat sore dan salam sejahtera.